Halo, perkenalkan, kami dari kelompok F2, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, tahun 2020 ITB, akan mempresentasikan iterasi 2 dari rancangan antarmuka yang telah kita buat. Oke, jadi kelompok F2 ini beranggotakan saya sendiri, Fadil Muhammad Rafi, Tiffany Anggela, Muhammad Sisko Zulfikar, dan Jonathan Yudi Gunawan. Nah, perubahan yang kami lakukan dari iterasi pertama itu ada 4. Yang pertama, splash screen, terus tutorial, filter pakaian, dan teks pada tombol AR Mode. Akan dibahas lebih lanjut setelah ini. Kita mulai dari splash screen. Nah, splash screen ini dibuat sebelum memasuki aplikasi. Nah, splash screen ini dibuat agar aplikasi memiliki identitas, sehingga user semakin mengenal aplikasi dan menambahkan unsur fun di dalam aplikasi tersebut. Lanjut. Yang kedua, ada tutorial. Tutorial itu ada di halaman dashboard. Jadi setelah splash screen akan masuk ke tutorial dulu. Ini dibuat karena nilai SUS yang kemarin agak rendah pada bagian question 4, yaitu saya merasa membutuhkan bantuan dari orang teknis. Jadi diharapkan dengan adanya tutorial ini, user bisa belajar mandiri untuk menggunakan aplikasi ini. Oke, selanjutnya ada filter. Jadi filter ini merupakan penyaringan dari pencarian yang bisa dilakukan oleh pengguna. Jadi pengguna itu bisa memilih kategori apa yang akan dicari terlebih dahulu, baru dia mencari dengan keyword yang mau dia cari. Nah, jadi misal itu ada beberapa kategori, contohnya top, bottom, dan outerwear. Nah, jadi pengguna itu bisa lebih mudah dalam mencari pakaian yang ingin dia carinya, karena jika dia ingin mencari outerwear ya hanya dalam kategori outerwear saja, dan seterusnya seperti itu. Perubahan yang terakhir yaitu menambahkan teks pada tombol di AR Mode. Pada setiap button tambahi keterangan agar diharapkan pengguna dapat mengetahui fungsi dari button tersebut. Jadi tidak salah mengartikan fungsi dari button tersebut. Nah, setelah dilakukan perubahan, kami melakukan testing kembali ke 5 responden. Nah, ada 5 responden, 4 laki-laki dan 1 wanita. Lalu dihasilkan ini ringkasannya dengan SEQ score untuk task pertama 1,6, task kedua 2,4, task ketiga 1,2, dan task keempat 2,6. Nilai ini lumayan baik, cukup mudah artinya. Lalu untuk SOS score-nya 82,5 dan net promote score-nya 100%. Akan dibahas lebih lanjut masing-masing setelah ini. Untuk single is question ini, ASQ ini, dapat dilihat dari tabel bahwa task 1 dan task 2 itu nilai ISQ-nya cenderung stabil, tetapi ada peningkatan nilai ISQ pada task keempat, yaitu mengubah warna background pada AR mode. Nah, kami tidak melakukan perubahan apapun yang membuat perubahan penilaian nilai ISQ pada task keempat ini. Ya, nilai positif itu artinya semakin sulit. Jadi sebenarnya kami nggak mengubah apa-apa pada task 4, tapi user merasa lebih sulit untuk task keempat ini. Lanjut. Lalu pada sistem usability scale, di sini dilakukan bandingan pada iterasi yang pertama. Nilai SUS meningkat sebanyak 12,5 dari 70 nilai iterasi yang sebelumnya menjadi 82,5. Perubahan yang signifikan ada pada Q4, Q6, dan Q10. Next. Oke, ya. Q4 ini itu saya membutuhkan bantuan teknis. Jadi, sehingga tadi dapat perubahan dengan penambahan tutorial. Lalu pada Q6, karena banyak hal yang tidak konsisten, sehingga ada perubahan pada beberapa tombol dan labeling. Lalu pada Q10,
Saya terlebih dahulu harus dapat memerlukan orang teknis sebelum bisa menggunakan. Jadi ini juga karena tutorial, jadi nilainya meningkat. Lanjut. Selanjutnya dari hasil sistem usability scale yang kita peroleh, dapat disimpulkan bahwa perubahan yang kami lakukan tepat sasaran dan berhasil menangani kekurangan aplikasi kami pada iterasi pertama. Selanjutnya setelah SUS ada Net Promote Score atau NPS. Nilai NPS mengalami peningkatan dari 80% yang tadinya ada 4 orang yang ingin mempromosikan atau bisa kita sebut dengan promoters dan 1 orang pasif menjadi 5 orang promoters menjadi 100%. Hal ini berarti dengan dilakukannya penambahan atau perubahan, maka orang semakin tertarik untuk memakai aplikasi kami. Kemudian adanya splash screen itu bisa menggambarkan identitas aplikasi kami sehingga aplikasi kami dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat itu ingin menyebarluaskan aplikasi ini. Untuk presentasinya sekian, lanjut ke demo. Udah masuk share screen-nya? Masuk. Ini ya, udah terlihat? Masuk. Oke, jadi pertama ada splash screen, lalu ini setelah beberapa saat dia akan masuk ke aplikasinya. Nah, di sini ada tutorial, lalu user bisa mengklik di mana aja. Nah, baru bisa masuk ke halaman utamanya ini. Untuk halaman dashboard sama seperti iterasi pertama, lalu yang beda itu ada di bagian filternya. Di sini. Bisa filter berdasarkan top, bottom, atau outerwear seperti yang sudah dijelaskan. Lalu perubahannya itu ada lagi di AR mode. Jadi kalau masuk ke detail, lalu di AR mode, nah di sini ada tulisannya. Sebelumnya nggak ada teksnya. Udah. Nah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih udah mendengarkan.